dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, kali ini kita akan bahas masih terkait dengan buzzer-buzzer pembela dari nasab palsu oknum-oknum Habib Ba'alawi. Sebenarnya mereka itu mendapatkan apa ya? Kira-kira kompensasi apa yang mereka dapat sehingga dia berani membela nasab palsu Ba'alawi ya. Nah, apa sebenarnya kedunguan-kedunguan dalam tanda petik ya yang kita bisa tahu dari mereka? Nah, saudaraku, kita bahas itu. Nah, sebelum itu untuk menunggu kalian kumpul ya, saya sampaikan dulu semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Semoga semuanya diberikan kemudahan semua urusannya yang baik, diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah, dan semoga kalian diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Dan selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi, tidak sedikit pun dibutuhkan doktrin yang menyesatkan dari oknum-oknum Ba'alawi ya, yang ternyata nasab yang mereka yang mereka klaim sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti ya mereka tidak terkonfirmasi. Artinya pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah itu bisa dibilang dusta, bohong, karena mereka tidak berani atau tidak bisa membuktikan bahwa mereka sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Bahkan ada sekelompok oknum yang menjadi Habib dan diikuti oleh para buzzer-buzzernya, para pembelanya, ya membela karena berbayar, diduga begitu. Ternyata orang-orang itu mengharamkan tes DNA. Oke, saudaraku. Jadi begitulah para oknum pembela Ba'alawi. Benar-benar kita sampaikan mereka itu sudah kenyang doktrin ya, sehingga dia menggadaikan dalam tanda petik keilmuan mereka demi membela yang kita bilang sudah nyata-nyata berdasarkan fakta ilmiah, bukan fitnah, tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, kenapa kita bahas ini? Mulai kemarin memang sudah viral, ada voice note yang sudah terbongkar, yang juga sudah saya sampaikan di channel kita. Suara dari Jaini, dan Jaini sudah mengaku itu, ya. Nah, kebongkar tuh buzzer-buzzer pembela nasab palsu Ba'alawi, ternyata dia mendapatkan kompensasi dalam membela Ba'alawi, bukan karena ketulusan dan keikhlasan ya. Apa itu kompensasinya? Kompensasinya yang pertama tentu saja kompensasi finansial ya. Nah, mereka berlomba-lomba membuat proposal yang viral ya. Kemudian apalagi ya saudaraku, selain dia mendapatkan kompensasi finansial, tentu saja mereka berharap mendapatkan kompensasi sosial. Apa contohnya kompensasi sosial? Salah satu contoh ketika si Wafi sepulang dari debat di Banten ya, di tahun 2023, kalau saya tidak salah di bulan Agustus kala itu ya, Wafi itu langsung dipanggil oleh Imam Jumbo, atau bisa jadi nggak dipanggil tapi langsung menghadap kepada Rizik Syihab. Kemudian Wafi memberikan laporan kepada Rizik Syihab dan kawan-kawannya di Petamburan. Ini bentuk kompensasi sosial, saudara. Karena apa? Ba'alawi kemudian menganggap dia seorang pahlawan, seorang hero. Pahlawan telah menyelamatkan Ba'alawi. Karena dari Ba'alawi sendiri
terlalu sulit mencari orang yang mau turun gelanggang di arena perdebatan. Yang kita tahu selama ini hanya si menantunya Pak Rizik, yaitu si Hanif Al-Athos, ya. Nah, setelah itu muncullah sosok mungkin gurunya si Wafi yang juga ikut di dalam perdebatan di Banten, yaitu Bang Idrus Ramli. Bang Idrus Ramli ternyata seorang yang pernah kecewa kepada Dr. Profesor Said Akil, ya. Berbeda paham pandangan dengan Profesor Dr. Said Akil Siraj, kemudian dia membentuk aliran baru, katakan begitu, sekte baru, sekte. Apa itu? NOGL, garis lurus, bersama Lutfi Basori. Ini kan kelompok-kelompok yang bela Habib Ba'alawi, saudara. Orang-orang yang bela Habib Ba'alawi yang mengharam-haramkan tes DNA. Ini kedunguan, saya bilang. Jadi siapapun oknum yang membela Ba'alawi dan menolak tes DNA kemudian mengharam-haramkan, ini kedunguan. Pikirannya terlalu sempit, terlalu picik, menafikan bagaimana Muktamar NU yang sudah menghalalkan, membolehkan tes DNA untuk menafikan nasab seseorang. Ya, jadi sudah ketahuan ini, oknum-oknum ini kalau ada pertanyaan kompensasi apa yang didapat ketika dia susah payah membela Ba'alawi, ternyata ada kompensasi finansial dan kompensasi sosial. Ya, itu adanya nyeletuk, apa itu? Bang, itu ada ini teman saya ini ya yang ngomong, Bang, itu yang bela nasab Ba'alawi selain dapat kompensasi finansial dan sosial, ada lagi, Bang. Apa? Tuh dikasih apin, dikasih apem dari Habib Habib perempuan, Bang. Tuh ada oknum yang bela-bela Habib, ternyata setelah diteliti istrinya itu adalah seorang Habib Bah. Nah, luar biasa. Kalau mereka mengagung-agungkan dari sisi kenasab, lalu ada itu pernikahan sekufu itu kan. Kalau ada seorang pribumi yang membela Ba'alawi kemudian dia dapat hadiah apem, itu kan sebuah luar biasa kebanggaan, bro. Nggak semua pribumi dapat apem, bro. Apem Ba'alawi, bro. Ya, jangan dimasukkan ini, jangan dimasukin hati ya, ini celetukan dari teman saya itu. Jadi selain dapat kompensasi finansial, juga dapat kompensasi sosial plus apem. Apem yang warnanya merah, putih, hijau, ya, kelabu, yang baunya wangi itu, yang enak manis rasanya. Ya, jangan ngeres dong, jangan ngeres. Ya terserahlah. Nah, jadi itu saudaraku, kompensasi setidak-tidaknya minimal yang mereka dapat dari buzzer-buzzer pembela Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kemudian kedunguan sudah kita bongkar. Salah satu kedunguan dari orang-orang yang membela Ba'alawi adalah mengharam-haramkan tes DNA. Itu kan aneh.com. Yang lucu ya, kalau ini nggak mengharamkan saya kira ya, tapi kedunguannya juga kelihatan. Bang Rumel ngaku seorang historian, padahal dia bukan seorang historian, dia bukan seorang sejarawan tuh. Nah, bagaimana kok saya bilang dia bukan sejarawan? Menurut saya pribadi itu, Rumel tidak memenuhi kriteria disebut atau dibilang seorang historian. Kenapa? Lawang dia sejarah nasional Indonesia aja nggak paham. Bagaimana bisa saya bilang paham? Dia sejarah Papua sering saya ulang-ulang, dia nggak ngerti, ya. Dia bilang Papua itu tidak dijajah Belanda, bahwa sebenarnya fakta sejarah Papua dijajah Belanda. Kenapa oleh si Rumel dibilang Papua tidak dijajah Belanda? Itu kan kedunguan. Kemudian lagi, Rumel juga menyebut bahwa Indonesia nggak berhak atas Papua. Itu kan kedunguan, padahal fakta sejarah Indonesia berhak atas Papua. Dasarnya apa? Dasarnya adalah konferensi meja bundar atau KMB. Dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949, itu salah satu klausulnya, kesepakatannya adalah seluruh bekas wilayah Hindia Belanda itu adalah milik Indonesia, ya. Dan Papua karena dijajah oleh Belanda ya jelas sah dong. Sah itu milik Indonesia. Maka Bung Karno setelah Belanda
tidak menyerahkan pasca 2 tahun konferensi meja bundar, ya, Bung Karno menyusun operasi untuk membebaskan Irian Barat atau Papua. Yang lebih dulu lagi Rumel bilang Bung Karno bukan orang hebat. Padahal kalau dia mau introspeksi, nggak usah jauh-jauh membandingkan Bung Karno. Dengan dirinya aja dia jauh banget, ya. Kok berani-berani dia bilang Bung Karno bukan orang hebat, padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Kalau ada sosok pembela Ba'alawi tidak menghargai jasa pahlawannya sendiri, tapi lebih mengglorifikasi, mengagung-agungkan nasab, mengagung-agungkan para pendatang imigran dari keturunan Yaman, ini aneh. Ya, dia kok nggak mau menghargai Bung Karno, lebih menghargai Utsman bin Yahya, membela Utsman bin Yahya. Nah, aneh kan, kedunguan luar biasa si Rumel ini. Utsman bin Yahya dibilang itu udah viral kan? Ya, dia adalah seorang ASN, ibaratnya begitu katanya, ASN yang bekerja kepada pemerintahan yang sah. Tunggu kan? Bagaimana mungkin ya? Kolonial Belanda dibilang pemerintahan yang sah. Ini kan kedunguan. Semua orang sudah banyak paham, orang awam pun paham tentang konsep kemerdekaan, konsep penjajahan, konsep infiltrasi, ya, konsep invasi, kolonialisme, paham bahwa Belanda berkuasa di Nusantara itu tidak sah. Dia merebut dari pemilik yang sah, yaitu apa? Bangsa Nusantara. Gimana coba? Kedunguan-kedunguan ini yang harus kita bongkar, saudara. Ya, nah ini menarik. Kapan hari si Jaini mengingatkan lagi kepada adanya buzzer-buzzer bayaran. Ya tentu ya, namanya buzzer ya dia berbayar untuk membela Ba'alawi. Akhirnya masalah ini terangkat kembali. Akhirnya nama Rumel viral lagi nih sekarang, dibawa-bawa oleh si Jaini. Saudara, agar kalian tidak bosan ya, sebelum saya baca-baca komentar Anda, saya perdengarkan reaksi dari Kiai Haji Nur Ihya Salafi Adinegara terkait masalah Jaini. Ini perlu saya sampaikan untuk tambah-tambah literasi kita. Hitung-hitung saya sambil istirahat ngoceh ya. Ini menarik sekali dari Kiai Haji Nur Ihya Salafi Adinegara mengomentari si Jaini ya, menanggapi footnote apa? Wes gak ngerti ya aku cara mocone itu. Dari si Jaini, kita simak berikut ini ya. Saya carikan dulu videonya, ini dia. Ini luar biasa. Ini dicek pengangguran melatur. Ini reaksi dari Kiai Haji Nur Ihya Salafi Adinegara ketika beliau menjawab pertanyaan dari netizen ya, dari pemirsa YouTube-nya beliau ya. Ini luar biasa. Coba kita perdengarkan. Ini kita bongkar para buzzer-buzzer pembela nasab palsu Ba'alawi. Tapi ketahuan gitu. Sebenarnya. Ya, kita lagi ulangi. Apa sih? Saya ini dicek pengangguran melatur tetapi ketahuan gitu. Sebenarnya. Terus waktu itu jangan dulu menampilkan voice note itu rahasia sebenarnya, tapi ya beliau termasuk pemberani pertama yang berani mengungkap itu. Saya tidak punya itu terekam dalam HP saya. Ada, cuma saya tidak berani karena nanti saya masih menghormati Gus Zaini, kan saya sering menasihati beliau, tapi alhamdulillah beliau masih di tengah gitu, dirayu sama habaib untuk berada di pihak Ba'alawi, masih mikir-mikir ya. Dan nanti kalau nggak kita tarik ke sini, nanti ya benar-benar melu Ba'alawi mau diumrohkan ke sana, dibiayai berapa ini. Kalau bisa ya, pejuang itu benar-benar harus menghindarkan diri dari keuntungan duniawi yang tidak bermanfaat, yang merugikan anak cucu kita nanti. Saya misalnya di sogok 2 miliar ya, untuk melawan Yai Imad, saya tidak mau. Buktikan, buktikan, saya nggak mau. Karena apa? Saya terima uang 2 miliar terus mati. Suruh khotimah untuk apa itu gini? Di akhirat nanti hisab saya jelimet gak karu-karuan gitu. Untuk apa? Saya tetap Bismillah, lillah, tetap bela kebenaran.
apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Madudin Usman itu sudah benar. Saya tidak takut buta, saya juga punya kitabnya. Saya tidak mengikuti buta dan beliau cocok benar. Ya seperti itu memang. Benar. Cuma Gus Zaini atau Gus Zaini Karim ini sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Kiai Haji Madudin Usman. Ayo, saya rangkul bersama. Ya. Mas Anom. Jadi kita berharap Pak Jai ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Jatinegara ya, saudaraku. Ya, beliau Kiai Haji Nur Ihya dibayar 2M. 2M itu banyak loh. 2 miliar. Nggak mau kalau harus membela Ba'alawi dan harus melawan kebenaran tesis Kiai Haji Madudin Usman. Ya, dalam bahasa beliau kalau harus melawan Kiai Mad, nggak mau beliau, walau dibayar 2M. 2M itu banyak, bro. Ya, disinilah seseorang yang punya integritas, yang berani menolak 2M. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bang Rumel Abbas. Ya. Ya nggak tahu dia dibayar berapa. Ya, hanya dia yang tahu. Sampai kemudian berani dia mengorbankan integritas dirinya untuk membela nasab palsu dari Ba'alawi. Nah, yang menurut saya kacau ini, si Jain ini kacau. Orang-orang seperti Jaini, orang-orang seperti Rumel, orang-orang seperti Wafi ini menurut saya udah kacau pikirannya, udah terkontaminasi oleh doktrin akut, saudara. Nah, ini kan nggak jauh beda dengan gurunya. Saya pikir yang diaku gurunya adalah ada Idrus Ramli dan Lutfi Basori. Itu sama-sama kacau. Kacau logika akal sehatnya maksudnya, karena udah terpengaruh doktrin. Yang paling aneh, ya, si gurunya yang bernama Idrus Ramli sempat-sempatnya mendungu-dungukan Kiai Haji Madudin Usman. Maka jangan sangat baperan ya, jangan baperan Pak Idrus kalau saya kemudian membuat konten seperti ini ya. Santai aja. Oke. Nah, coba kita simak video dari Kiai Haji Nur Ihya ketika menjelaskan saudara Lutfi Basori yang berbicara katanya orang yang tes DNA itu, yang berbicara tes DNA itu nggak belajar tentang fikih syariat dan sebagainya. Kita simak penjelasannya berikut ini ya. Yang buhut dengan habaib dari aslinya luar biasa ini ya. Yang mau tes DNA. Ya, ini suara Lutfi Basori ya, saudara. Ya, sebentar, ini kayaknya ada gangguan. Nah, sepertinya tidak ngerti syariat. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang nggak ngaji syariat. Coba, ngaco nggak? Ngaco menurut saya, Bang Lutfi Basori ini. Jadi katanya orang yang bicara tes DNA itu nggak ngaji syariat. Justru Anda yang kurang kental ngopinya. Ya, kurang kental ngopinya. Kurang luas pergaulannya, kurang banyak bahan bacaannya. Kurang literasi, Bang Lutfi. Ini doktrin. Gaya antum seperti majikan antum. Ini yang namanya budak spiritual ya begini nih. Sok paling agamis, sok paling ngerti. Sok paling mengerti. Kita lanjut ya. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang nggak ngaji syariat. Menurut saya begitu. DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang. Apa sah untuk menafikan. lagi membatalkan? Tidak sah. Coba dia bilang, Lutfi Basori ya, gurunya Wafi nih. Kalau gurunya seperti ini, bagaimana muridnya? Kan ada pepatah tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Masa dia bilang membatalkan nasab haram, nggak boleh katanya. Itu syariat Islam. Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau pengakuan dari masyarakat. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah, itu yang diakui, bukan. Ini sama persis pendapatnya dengan
ya jongosnya Habib juga, si Buya Yahya, ya. Persis dia, argumentasi narasinya seperti ini ya. Tes DNA itu gini loh, termasuk yang tidak sah ini. Maaf ya. Orang berzina punya anak. Tidak? Loh, anaknya ini kan tidak bin kepada bapaknya, bapak biologis. Kalau dipaksa menjadi tes DNA, menjadi sebuah dalil atau nasab, berarti akan mengakui anak zina yang mestinya itu bin kepada ibunya, akhirnya bin kepada bapaknya, akhirnya dapat warisan. Ini pelanggaran syariat. Kok nggak mikir seperti itu? Itu satu. Yang kedua, membatalkan nasab. Itu namanya kena haddul qadzaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa, gitu ya. Seperti Ba'alwi ini penzina semuanya. Naudzubillah min dzalik. Haddul qadzaf itu mestinya dicambuk 80 kali gitu. Itu kalau bagi orang yang belajar fikih syariat yang benar. Kalau panjenengan menasihati saya akan sami'na wa ta'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun Habib sekalipun. Ya, ini penjelasan dari Kiai Haji Nur Yahya Salafi Negara untuk literasi kita. Dengar ya. Saya akan sami'na wa ta'na. Tidak ada kata saya paling benar, tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang terfirman. Sains ilmiah dan dogma diniyah. Kalau tidak ada itu, maka saya akan menolaknya. Karena kita hidup di abad yang berbeda. Generasinya tidak sama seperti panjenengan dan saya. Kalau saya ini sudah pala 5 lah ya. Jenengan juga sudah lebih dari itu. 10 tahun lebih di atas saya. Romo Haji Lutfi Basori. Harusnya ya, apa yang kita cari dalam hidup ini, apakah kita akan meninggalkan kemaslahatan atau kemafsadahan terhadap umat ini. Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu. Apa jenengan nggak pernah membaca ini? Ini NO lah ya. Dulu belum ada NO garis bengkong dan NO garis lurus. Itu belum ada. Masih kompak NO. Yang nulis ini Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud. Pamannya Gus Dur dari Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati. Saya pernah nyantri ke sana. Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud, Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Nomor 435, masa saya ulang-ulang? Ya mohon maaf, kadang-kadang bagi kita yang sudah bangun dari tidur panjang sejak awal ya, itu wah kok diulang-ulang terus ya. Ini kan banyak yang baru bangun tidur ya, mohon maaf nih. Para pemirsa sekalian, mohon maaf nih. Kadang-kadang tuh saya sering ulang-ulang. Di WA grup saya, di WA pribadi saya memiliki 3 nomor ya. Ya, saya jujur apa adanya. Itu Masya Allah, setelah tahu nomor saya nggak bisa istirahat. Ya konsultasi masalah nasab ini, ada yang menghujat, ada yang membackingi, macam-macam. Saya layani semua walaupun terlambat. Jadi saya ini seperti operator ya. Saya operator. Masalah nasab, masalah sejarah, saya layani semua. Ya karena memang tuntutan, berani berjuang, ya berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tolong jangan buka lah. Ini saya ambil yang kecilnya saja, yang besarnya yang jelas, jangan ngerti sendiri. Ini tahun 2004. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Surakarta lah. Tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi. Hijriahnya adalah 16 sampai 18 Syawal
1425 Hijriah tentang masail diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah agama dan masalah-masalah yang terbaru, ya, terupdate saat itu, 2004 saat itu loh ya. Ya. Di antaranya adalah nomor 435, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Bisa menafikan loh ya. Jadi apakah nyambung nasabnya Habib sekarang sampai Imam Ali, ya, atau tidak? Kalau Habib sekarang nyambung dengan Habib dulu, saya percaya. Nasabnya Habaib nyambung sampai Ali, saya percaya, tidak ragu saya. Qabail, masyayikh, alawiyin, irsyadiyin yang ada di Indonesia ini nyambung nasabnya ke orang-orang Hadramaut sana, campuran orang-orang Arab Hadrami sana, itu saya percaya. Nggak perlu tes DNA, saya sudah percaya. Tetapi untuk nyambung ke Imam Ahmad Al-Abah itu saya tidak percaya. Karena apa? Tidak ada datanya, 650 tahun, sepi, sunyi, tak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba abad 9 Hijriah 10 sampai sekarang terus digaungkan, ya, itu bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Yai, ini kan buka sendiri. Saya tidak pernah berbohong atau sengaja berbohong. Saya akan berusaha untuk jujur menyampaikan. Ini, jadi jenengan baru bangun dari tidur. Masih kremeng-kremeng gitu. Terus menutup diri mengatakan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman abal-abal, sesat, menyesatkan. Itu adalah satu klaim vonis yang sangat-sangat disesalkan. Ya, jadi saudaraku boleh ya, boleh banget untuk menafikan nasab seseorang ya. Nah, jadi ini penting kita terus suarakan. Jadi sabar dulu ya, mudah-mudahan mengedukasi kalian ya. Kita tunggu suara azan dulu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara, jadi itu bukti ngaconya pikiran Lutfi Basori, kedunguan akut dari Lutfi Basori. Kita bisa bilang itu ya. Menurut saya begitu, karena dia juga suka menilai menurut saya gitu. Jadi saudaraku, Lutfi Basori ini ngakunya adalah NOGL, NO garis lurus, tapi pikirannya malah belok-belok. Malah bengkong, katanya ngaku apa NO garis lurus, tapi pikirannya bengkong-bengkong. Nah, kok bisa sih? Apa sih latar belakangnya si Lutfi Basori, kemudian si Idrus Ramli, kemudian memproklamirkan sebagai NO garis lurus sih? Gak usah diikuti nih, udah jelas nggak sesuai dengan NO Nahdlatul Ulama. Mana ada NO garis lurus? Coba, kenapa dia kemudian memproklamirkan diri sebagai NO garis lurus? Apa latar belakangnya? Ini kita bongkar ya si pembela nasab Ba'alawi ini. Mas Anom, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Anom. Saya terus Pak Kiai, sebenarnya NOGL itu terbentuk atas pemikiran siapa Kiai? Apa kiprahnya selama ini? NOGL bukan Pro, GL Pro lah ya, bukan Yamaha sepeda motor GL itu, Honda GL itu bukan. Nahdlatul Ulama garis lurus itu timbul gara-gara menganggap bahwa Kiai Haji Said Agil Siraj itu melenceng, bengkok. Akhirnya nggak sing lurus. Saya memahami posisi Ketua PBNU pada waktu Kiai Haji
Said Akil Siraj. Memang ya ada saatnya dilema ya, problema. Nah, jika tidak seperti itu, beliau maunya ingin merangkul Syiah, tapi malah justru dituduh Syiah. Gus Dur sendiri dulu itu juga belani Syiah, tapi tidak semua Syiah itu Rafidhah. Tapi Syiah ada yang Mu'tazilah, Zaidiyah misalnya. Bahkan Gus Dur pernah berkata, NU itu Syiah kultural. Dan itu ditentang betul oleh Kiai Haji Lutfi Basori. Jadi itu munculnya gara-gara kepemimpinan Ketua PBNU dipimpin oleh beliau Kiai Haji Said Akil Siraj dari Cirebon itu. Lalu ada NU GL dan ada NU yang non GL. Hanya begitu. Kereta cepat. Saya sampai sekarang masih kepo dengan Wali Pentagon, ya mohon untuk diulas atau dikasih clue-nya saja. Pak kereta cepat ini penasaran ini. Sungguh mati aku jadi penasaran. Saya juga penasaran sebenarnya Pak kereta cepat. Lalu kemarin malam itu saya tanyakan ke kiai-kiai yang hadir di studio ini. Ternyata di Surabaya itu ada diskotik tempat dugem yang namanya Pentagon di jalan sekitar Tunjungan, Kelurahan Kecamatan Tegalsari. Padahal saya di sini karena itu dunianya berbeda. Jadi frekuensi berbeda, channelnya berbeda, komunitasnya juga berbeda. Yusarul mar'u ma'aman ahabba itu benar-benar terbukti. Saya terbiasa ke Mbak Sunan Ampel itu tengah malam, nggak diketahui orang. Kadang-kadang ada yang nuduh saya mana pernah mimpin. Sekarang itu nggak usah jadi pemimpin, ya biasa-biasa saja. Yang penting bermanfaat untuk sesama. Ya. Saya kadang jalan kaki ke makam, ya mendoakan, nggak minta barokah, enggak. Mendoakan beliau Mbah Said Ali Rahmatullah itu. Nah, kalau tempat-tempat seperti itu, demi Allah ya, saya belum pernah masuk ke diskotik itu. Tapi kalau melihat ya, film-film isinya diskotik kayak gitu itu saya melihat. Tapi kalau secara fisik saya masuk nggak pernah. Joget-joget itu seumur hidup saya itu nggak pernah. Buya Yahya yang terbaru itu, joget javinya itu ya luwes gandis itu. Ibarat mencokran tuh fase. Itu menurut ilmu fikih nggak layak menjadi saksi yang adil. Saya nggak pernah. Iya, Haji Maduddin Usman nggak pernah. Sifat adalahnya itu dipertahankan beliau. Kalau nyanyi saya mau nyanyi, nyanyi kan nggak apa-apa. Yang berisi nasihat kebaikan. Tapi kalau joget-joget itu saya nggak mau. Wong di kantor itu kadang ada senam itu saya gerak-gerak, saya anggap olahraganya aja. Kadang-kadang habis upacara gitu ya, gerak-gerak saja. Kayak senam militer kayak anggap kayak gitu aja. Tapi kalau joget-joget nggak pantas, mengurangi muruah, keperawiran, kewibawaan. Lah, Buya ternyata kebuka takbirnya. Lihat aja di channel Bejo Dunia Akhirat kawan saya itu nggih, channel selalu nyimak saya sama-sama nggih. Saya belajar dari panjenengan channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Fafiru ilallah. Selalu itu semua moto semboyannya nggih. Ditampilkan begitu di situ, lihat di channelnya Bejo Dunia Akhirat, mau di-subscribe, di-like nggih. Saya selalu mempromosikan semua. Jadi joget-joget itu nggak layak. Tapi saya tidak pernah melarang, karena orang tidak harus sama seperti saya. Saya ini nggak pernah ngerokok. Jangan pernah kalau saya live itu ngerokok. Ini nggak pernah kan? Karena saya bukan perokok. Tapi saya tidak pernah mengharamkan rokok. Ya, masih ada yang lewat saudara. Sebentar lagi ya, ini dibongkar juga masalah Pentagon ini yang viral juga ya. Tapi saya tidak pernah mengharamkan rokok. Saya tidak pernah makan daging babi, tapi saya tidak pernah mengharamkan makan daging babi bagi selain umat Islam. Kalau bagi umat Islam ya jelas haram. Ya. Tapi selain umat Islam, Wong Bali misalkan ya, Wong Dayak misalkan ya, kawan-kawan suku Toraja misalkan sana, orang-orang suku Mandar misalkan, suku-suku Kupang ya, sana ya itu
Saya nggak pernah mengharamkan. Haram menurut saya, tapi belum tentu haram menurut mereka. Mau surganya itu beda-beda. Itu. Jadi kalau masalah rokok itu saya tidak pernah mengharamkan rokok. Saya itu pernah diprotes kiai-kiai yang datang ke sini. Tolong Yai, diingatkan garwane kamu Kiai Haji Barat itu ngerokok, tolong diingatkan. Ada ranah pribadi. Secara umum karena ngerokok itu nggak haram. Kalau bagi perempuan ngerokok itu anggap seperti susuran. Orang dulu itu orang Jawa itu kan susuran itu. Susuran ya. Nah kok itu di depan publik ya, itu kan ranah pribadi. Ranah pribadi orang itu saya paling anti untuk memasuki, ya. Karena nggak ada hubungannya dengan kepentingan umum. Itu kan nggak bisa dicontoh. Kalau nggak mau nyontoh ya jangan dicontoh. Kan itu aja. Itu aja kok repot. Salam buat Suat Barat. Nggak bilang jenengan itu nggak. Belo itu nggak. Ya memang itu ranah pribadi. Lah suaminya aja nggak larang, saya yang larang. Karena secara umum merokok itu tidak haram. Haram jika israf dan tabdir berlebihan. Itu aja. Berlebihan dan tabdir. Tidak hanya merokok, makan nasi. Ya, itu haram jika israf. Berlebihan wakulu, wasrobu, walatusrifu. Ya, semua itu kalau berlebihan ya haram. Khusus 12 hari dipenuhi makanan semua haram. Nggak ada tempat air, tidak ada tempat udara. Sampai kasih nafas, keluarkan. Nah, israf, tabdir. Karena ngerokok sehari 5 cepet. Ya, lali sodakoh, lali infak, membandirkan harta. Nah, itu haramnya di situ. Kalau hanya sekedarnya 1 hari 1 bungkus itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Kita coba nih, posisi santri. Mau tunggu tinggi. Wali Pentagon, kita coba Wali Pentagon itu ternyata di Surabaya itu ada klub diskotik Pentagon namanya lah. Wali itu ada orang yang mengaku wali atau minta dianggap sebagai wali tapi berkunjung ke situ gitu loh. Intinya itu seperti itu. Dan orangnya siapa? Ternyata saya tahu tapi saya tidak mau menyampaikan. Ada clue-nya itu ada. Clue-nya itu ada. Masalahnya itu memalukan dan menyangkut masalah pribadi. Itu saya masih ya mencoba untuk ya berhati-hati gitu. Nanti kalau saya sampaikan vulgar itu nanti saya tukang fitnah. Oh Kiai kok tukang fitnah? Oh, nanti akan menuduh saya seperti itu. Pokoknya ada. Dari kalangan siapa? Mbak Alawi, wes intinya itu clue-nya wes. Ya jadi tahu ya alasan kenapa ada oknum Mbak Alawi disebut sebagai wali Pentagon. Saya selama ini bertanya-tanya, kenapa kok disebut wali Pentagon? Memang di Indonesia ada Pentagon. Nah ternyata ada diskotik yang namanya Pentagon di Surabaya. Ya, habis itu si oknum Mbak Alawi ini suka di situ. Yang kemudian dia menyampaikan dirinya itu wali. Ya, kemudian teman-teman ya menyebut dia adalah wali Pentagon. Aneh-aneh aja. Ya. Kalangan siapa? Mbak Alawi, wes intinya itu clue-nya wes. Dari habaib, gitu aja. Gitu. Bukan dari kiai loh ya. Dari habaib, wes intinya clue-nya dengan ya tafsir. Ini multi tafsir loh ya. Clue-nya itu dari habaib. Lah habaib siapa ya? Dari marga apa? Jangan nanti menyebut karena marga yang paling terkenal itu ya Al-Haddad, Al-Aidrus, Asakauf, ya itu yang paling terkenal kan itu termasuk kalau yang semisal Pak Abu itu nggak terlalu terkenal, itu kasta rendah. Bin Yahya itu kasta rendah. Ya, jadi saudaraku, inti kesimpulan dari apa yang tadi kita sampaikan adalah ya ternyata oknum-oknum para budak spiritual yang menjadi buzzer pembela nasab palsu Mbak Alawi itu dia mendapatkan kompensasi yang kompensasi finansial dan kompensasi sosial dan juga kompensasi dan lain-lain, masih banyak lagi saya kira. Kemudian tentang orang-orang yang sudah membela nasab palsu ini, kesimpulannya dibongkar kedunguannya ya, suka mengklaim tetapi klaim dia itu nggak terbukti secara ilmiah, artinya ngaco ya. Oke, terima kasih sudah saatnya membaca komentar-komentar Anda karena hari ini alhamdulillah sejak tadi pagi sampai sore kali ini saya live di channel Tanda Kejadian dan juga channel yang ini yang sekarang kita sedang live yaitu News Clan Official.
Ya, banyak yang hadir ya menemani kita live sehingga yang komentar banyak sekali nih sekarang. Ya, jadi saya langsung baca yang terbaru saja. Komentar terbaru dari teman-teman, saudara-saudara, dulur-dulur semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat mengikuti kita sampai berakhir, sampai tenaga kita sudah nggak kuat. Oke, ya, yang terbaru saya baca, komentar terbaru dari Bang Mardani Said. Terima kasih hadirnya lagi sejak tadi pagi, kayaknya Bang Mardani ikut menemani kita live. Komentar dari Bang Mardani asik nih. Kalau Kiai ikut-ikutan joget, kapan gue ajak joget di dangdutan? Siapin uang sawerannya. Terima kasih Mardani Said hadirnya. Dari Bang Surga Dunia, ya. Taris udah dikasih tulang, belum sama rara. Dari ini saya baca komentar terbaru ya. Dari Teknik Langit kalau saya tidak salah baca ya. Penjilat, pengkhianat, anak bangsa, Jongos Habib, NUGL, segeralah berkumpul, rapatkan barisan, meeting di Pentagon. Asik. Sambil sambil menikmati hiburan diskotik. Dari Siti Khotijah, iya tah? Siti Kofifah, terima kasih hadirnya. Ya ampun, Nabi dipalsukan, ngeri dosanya. Dari siapa lagi nih? Dari Subarkah 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wonosobo hadir gas Pak Alawi. Dari Melati Arum, terima kasih hadirnya. Orang Yahudi suka dugem, mabok. Begitu juga para Onum Habib. Bagaimana kalau yang namanya Abah Toha bin Yahya Pabuaron itu gimana itu? Kalian pasti ingat nih, kalau sudah saya bilang Habib Toha bin Yahya Pabuaron pasti ingat tuh hobinya apa. Ya, dari Jeng Bagyur, pembela Balawi nggak pantas ditarif cuma dengan ratusan atau jutaan rupiah, pantasnya 10 miliar per orang. Itu mahal beb. Ilmu itu mahal beb ya. Tapi mereka itu jual murah kayaknya ya. Tarifnya nggak akan mahal-mahal banget tuh. Karena buktinya bayar Gus Fuad Pleret aja nggak berani tuh si Jaini. Malah kembali merosting Gus Fuad. Kan Gus Fuad sudah bilang saudara, ketika Jaini minta live bareng, lalu Gus Fuad membuat klarifikasi video yang menyebutkan kalau mau profesional, intinya begitu, maka tarifnya untuk live bareng kalau sekelas Zaini ya 1 miliar. Tampaknya Zaini nggak mampu bayar. Nggak akan mampu tuh. Ya. Kalau dengan sesama pejuang gratis ya, gratis dengan Gus Fuad untuk live bareng sesama pejuang. Tapi kalau orang itu masih meragukan ya, dia itu pejuang atau bukan, maka tarifnya 100 juta kalau saya tidak salah ingat ya, begitu kurang lebih. Oke, dari Muhammad Ihsan, colok carpak orang Riah, ini orang Madura nih. Orang Madura, itu bahasa Madura, saya nggak ngerti juga artinya ya. Apa ini? Kebanyakan benta, ini nggak tahu, saya nggak ngerti saya artinya, yang dari Madura pasti ngerti itu. Oke, dari Mardani Said ya. Wafi dapat cuan dari Kabib lumayan buat operasi hidung. Biar dibilang bisa, supaya dibilang Kabib itu. Aduh, selucu-lucu nih. Dari Maula Taris, surga dunia ahli ngedabrus katanya. Dari Kosong, terima kasih Kosong hadirnya lagi. Keramat Nusantara telah menelan korban Mbak Alawi ya, luluh lantak karena membalawikan makam leluhur. Dari Muhammad Ihsan, tak gelem sadar pencet apa ini? Pancet benih nyala aki oreng. Nah, ini apa artinya? Bahasa Madura lagi nih kayaknya ya.
Dari Son Haji, terima kasih. Balikin saja Pak Alawi ke Yaman saja, tersetuju ya, dibalikin ke Yaman saja daripada bikin gaduh di Nusantara. Yusuf, terima kasih Bang Yusuf. Gas terus Kiai Imat. Kau idolaku penyelamat umat. Terima kasih saudaraku dukungannya terhadap Kiai Imaduddin. Dari Ahmad, terima kasih. Wajah pembela Yaman gak ada yang bersinar, suram semuanya. Terima kasih Bang Lincai Boncai hadir lagi di channel kita. Wali Pentagon itu Khabib Hani Assegaf. Oh, wah, ada lagi nih pendapat nih Bang Lincai, terima kasih ya. Diduga Hani Assegaf adalah wali Pentagon. Ngaku wali ya. Wali Pentagon. Terima kasih. Dari M Nata, penjilat dan pencuri nasab. Penjilat dan pencuri nasab, laknatullah, pemalsu kuburan. Dari Tirta. Bang Tirta, rapatkan barisan, kenapa kok sampai sejarang nggak rapat-rapat? Muhammad Iksan, ini orang cari uang di medsos dengan cara menjelekkan orang, gak kiri barokah. Gak kira barokah katanya. Ya ini pasti Muhyiddin nih ya, udah terlalu banyak doktrin ini, kedoktrin oleh ajaran Onum Habib yang sesat itu. Akhirnya menyesatkan orang lain ini, nggak tahu sesatnya sendiri nih ya. I love you Bang ya, Muhammad Iksan. Saya tidak marah sama Anda, seneng saya datangnya Anda. Kalau perlu bagikan video ini di grup-grup WhatsApp para Muhyiddin dan ajak para Muhyiddin meramaikan channel kita. Wih, seneng saya, terima kasih ya. Dari Idrus Effendi, terima kasih. Doa Habib di Mahari 100-an juta. Dasar kampret, no bener loh. Ya, Gus Fuad juga sudah menyampaikan tuh. Untuk datang ketemu Habib 1-2 menit sudah 50 juta. Loh, ya kan? Makanya saya nggak heran tuh si Bahar Demit Kendabrus itu jadi orang kaya raya tuh. Mobilnya mewah berapa tuh? Kenapa? Ya jualan doa, laris manis ya, masih banyak muhibinnya. Ya kasihan tuh muhibin tuh dibohongin. Dia nggak minta kekayaan supaya kaya, nggak kaya-kaya, yang kaya Bahar Demit. Siti Kofifa, terima kasih. Cucu Nabi kok Habib Soak. Dari Jeng Bagiur, RA selamat di Dawir, awas cari Dawir ke Kabib lain ya. Dari Drew, Islam Indonesia makanan empuk bagi Habib-Habib ya. Terutama dari saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama ya, yang banyak menjadi muhibin ya, menjadi budak spiritual ya. Kalau di organisasi lain mungkin ada ya, tetapi tidak sebanyak yang ada di Nahdlatul Ulama, terutama Nahdlatul Ulama yang kultural, saudara. Kaum Nahdijin kultural yang paling banyak. Dari Kang Ayat, terima kasih. Sampai kiamat Habib dan jongosnya tak akan mampu melawan tesis Kiai Imaduddin. Ya bravo Kiai Imaduddin. Dari Garuda Sakti, terima kasih hadirnya lagi. Wali branded, pakai metode multi level marketing supaya terlihat asli dan terkenal, padahal ilmu kewaliannya zong. Ya pantas. Padahal kewaliannya zong, pantas disebut wali sampah. Ya. Melati Arum, dasar nggak punya urat malu, datang tak diundang dan nggak mau pulang. Sudah keenakan di sini ya. Sudah keenakan di sini. Dari Hermanto Jampang, Kiai Imat pembegal nasab. Ini ternyata kehadiran lagi nih. Saya seneng kalau ada muhibin. Ini muhibin lagi nih, Hermanto Jampang ya. Padahal yang nyata-nyata pembegal, bukan pembegal lagi ya, karena jumlahnya banyak, itu kita bisa bilang perampok nasab adalah Ba'alawi. Kenapa? Karena merampok nasab Rasulullah, merampok nasab dari keturunan Rasulullah ya, dimulai dari Ahmad bin Isa al-Abah. Ahmad bin Isa al-Abah yang meninggal 895 Hijriah itu hanya punya anak 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu oleh Habib Ali Sakron itu dimasyurkan dalam kitab Al-Burqah, ditulis anaknya Ahmad bin Isa al-Abah adalah 4, ditambahi tokoh fiktif, nama fiktif yaitu Ubaidillah, yang sering kita kenal dengan Mang Ubed.
Itu kalau Muhibin nggak akan terima tuh, apalagi Om Habib, ya nggak akan terima karena mereka kan takut kehilangan reputasi sebagai keturunan dari Ahmad bin Isa al-Abah. Sampai kemudian dia membuat dalil-dalil yang dipelintir, dipalsukan, membuat cerita-cerita palsu, antara lain kemudian Ahmad bin Isa al-Abah diberi gelar Ahmad bin Isa al-Muhajir, supaya orang percaya bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir, kata mereka itu, kata Ba'alawi, benar-benar dipercaya hijrah ke Yaman. Nah kemudian di Yaman dibuat makam palsu Ahmad bin Isa al-Muhajir ini, atau Ahmad bin Isa al-Abah sebenarnya, supaya orang percaya bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah di Yaman dan meninggal di Yaman, dikubur di Yaman, dan di Yaman memiliki anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah ini kemudian beranak pinak, memiliki anak-anak yang bernama Habib-Habib itu, Ba'alawi itu. Maka Habib Ba'alawi, bukan Alawiyin. Ya, Alwi bin Ubaidillah itu bukan Alawiyin, karena sudah terbukti sebelum abad 10 itu terputus nasabnya. Kalau menurut Kiai Haji Nur Ihya Salafi Negara, tadi beliau menyebutkan 650 tahun. Kiai Haji Maduddin 550 tahun. Tapi intinya sudah terputus nasabnya berabad-abad, ya. Artinya apa? Munculnya nasab Ba'alawi Ubaidillah ini itu diada-adakan, artinya disambungkan. Maka pemalsuan ini terbongkar sekarang. Dulu banyak orang nggak ngerti karena teknologi tidak semaju sekarang. Ketika polemik nasab terjadi di Yaman, orang nggak ngerti. Banyak sudah di Yaman yang membatalkan nasab, orang nggak ngerti. Maka mereka membuat cerita-cerita, wah ini sudah masyhur, udah diakui Ba'alawi, ya. Maka ini surah wal istifadoh. Pret. Sekarang sudah surah wal istifadoh. Itu namanya, kalau saya pinjam istilahnya Dr. Sugeng, surah wal istibodoh, ya. Dan sekarang saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin. Ya, nggak usah khusnuzon, karena sudah terbukti ada fakta-fakta ilmiah. Tidak hanya satu ilmu, tapi multidisiplin ilmu sudah membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi. Ilmu nasab, sejarah, filologi, ya kan, ilmu pasti, tes DNA, ilmu genetika. Apalagi yang akan kau nafikan? Fakta-faktanya sudah jelas, apalagi kalau mengikuti pendapat Dr. Soleh, sebenarnya nggak perlu riset. Nggak perlu riset, udah kelihatan Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah itu udah dijaga sama Allah. Juga Nabi itu dijaga perilakunya, akhlaknya. Sebagaimana Al-Quran, dijaga keasliannya. Sehingga kalau ada orang yang mengaku juga Nabi, cucu Nabi apalagi, tapi perilakunya jauh panggang dari api, udah bukan dia, tertolak sudah. Nggak usah dipercaya itu. Kalau perlu tampar itu mulutnya, ngaku-ngaku tapi nggak bisa membuktikan. Ya, begitu ya saudara. Oke, terima kasih. Ya, seorang muhibin berani atau berkenan hadir di channel kita, yaitu Bang Hermanto, ya. Mudah-mudahan mengundang muhibin-muhibin yang lain. Saya seneng tuh, ya. Jangan dikira saya membenci, saya nggak membenci siapapun, ya. Untuk apa hati dikotori dengan kebencian, ya. Ini untuk edukasi saudara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara saudara, ya. Dari Ernawati Sitanggang, ya, terima kasih Ernawati Sitanggang. Waduh, penjajah berjubah agama cair. Dari Miswar Rinata, salam sehat Lombok Barat hadir. Terima kasih ya Lombok Barat, ya. Mataram kali ya Lombok Barat. Kalau itu apa itu sirkuit Mandala apa itu apa itu? Lupa saya mau ke sana kapan hari nggak jadi. Terkenal ya. Terima kasih ya dari NTB kalau nggak salah ya, Lombok Barat.
Kalau ke Pantai Segigi saya pernah tuh, di Pantai Segigi, asik di sana. Terima kasih ya saudaraku, Miswar Rinata. Salam sehat. Lombok Barat hadir. Kita jangan terus dijajah oleh pendatang Yaman. Muhammad Rizky Kurniawan, terima kasih jempolnya, dukungannya, sehat selalu. Dari Druwo Islam Indonesia, makanan empuk Habib Ba'alawi. Iya, oknum-oknum saudara-saudara kita yang kurang literasi menjadi makanan empuk untuk menerima doktrin Ba'alawi ya. Dari siapa ini? Jang Bagyur kalau saya nggak salah baca nih, membela nasab kok gratis, keenakan banget ya. Kalau perlu ya minta tarif yang paling gede dong, yang tergede segede-gedenya lah ya. Dari BPKIN terima kasih. Wow, para baser Ba'alawi sekarang kaya semua nih. Kalau nggak tambah miskin. Bang Linca Bonja terima kasih. Hania Segaf kan ngaku wali. Dia katanya cita-citanya dia menjadi wali, yaitu wali diskotik Pentagon. Nah, masuk akal Bang. Oke, terima kasih Bang Lincah. Kemudian dari Kuya Balap, salam dari Bandung, Gimoy. Terima kasih Bandung. Oh ya, saya ingat Bang Lincah, si Habib Bani itu kan juga apa ya, menjadi pasukannya seorang Habib yang sudah tua nggak mati-mati itu katanya Gus Fuad. Yang memalsukan makam itu kan dia juga yang mencari-cari makam-makam yang kemudian diba'alawikan ya, kalau saya tidak salah itu informasinya. Oke, terima kasih dari Bang Mardani Said ya, hadir lagi di saat ini Mardani Said. Saya informasikan para pribumi, makam nenek, kakek atau orang tua kita yang udah meninggal tolong dijaga. Dijaga makamnya. Kalau nggak dijaga takut diba'alawikan. Betul, setuju. Banyak tuh makam-makam diba'alawikan. Samsuri, Bang Samsuri terima kasih. Para kiai kalau yang ikhlas dan jujur, punya integritas tentunya, takkan bisa bela yang tak benar, ya, tidak akan bisa. Kiai yang benar hatinya teguh, ibarat batu karang di tengah lautan, diterjang badai pun takkan goyang. Setuju Bang. Ya, kita doakan kiai-kiai para pembela kebenaran, Kiai Fuad, Kiai Nur Ihya, ya, Kiai Imaduddin Usman. Terima kasih. Garuda Sakti, wali branded pakai metode multi level marketing. Tadi sudah ya. Dari Maulataris, para begundal. Wah, ini ternyata Maulataris juga seorang muhibin ya. Mudah-mudahan setelah menonton channel kita jadi sehat pola pikirnya ya. Jadi apa ya, menjadi tercerahkan ya. Bukan malah tambah sakit hati yang kini ku rasakan gitu. Dari Ardi Jogja, terima kasih atas perjuangan Kiai Imaduddin. Adanya Kiai Imad, akhirnya para Habib-Habib Yaman pensiun dini. Nah itu loh, saya dapat kabar loh, ada teman saya yang bilang, katanya sekarang minat para pribumi yang memondokkan putra-putrinya di pondoknya yang dikelola Habib Ba'alawi sudah menurun, saudara. Saya sampaikan itu. Ya, ada banyak kan pondok-pondok pesantren yang sudah didirikan oleh Ba'alawi dengan meminta donasi dari para muhibin ya. Itu sekarang sudah banyak yang menurun itu ya peminatnya. Makanya Bahar kemarin keluar di tab komunitas channel YouTube-nya membuka pendaftaran mondok di pondok pesantrennya Bahar itu gratis katanya. Ya, kemudian dari Bang Linca Bonce, syarat-syarat untuk menjadi muhibin itu paling utama ya harus begok saudara. Kalau cerdas ya nggak mungkin mau jadi muhibin saudara, nggak mau, ngapain dijadikan budak, dianggap inferior, dianggap aduh parah deh, dianggap jongos ya, nggak dihargain, kan banyak cerita ya, banyak cerita mereka yang harus dihargai itu. Sampai siapa itu Gus Miftah itu, padahal dia juga budak spiritual, loh itu, sampai ngamuk gitu. Ya, kapan hari viral videonya di channel kita juga sudah kita informasikan tuh. Sampai bilang hari gini ngaku cucu Nabi ditertawakan pitik, ada tertawakan ayam gitu kalau bahasa Indonesianya ya.
Oke saudaraku, saya kira cukup, sudah 1 jam kurang lebih. Mohon maaf segala kekurangan, kekilafan. Kita akan live lagi nanti di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda tentunya. Oke, mohon maaf segala kekurangan, kehilafan. I love you. Kalau ada salah-salah mohon dimaklumi. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, kalimat terputus tidak jelas, ya mohon dimaklumi. Dan kritik saran yang konstruktif, perbaikan dan seterusnya silakan ditulis di kolom komentar, kita baca nanti. Saudara-saudara, terus suarakan, terus komentar-komentar di kolom komentar. Saya yakin komentar Anda akan dibaca oleh para muhibin. Tadi sudah nyata ada muhibin mungkin hadir di channel kita. Insya Allah dibaca juga oleh Onum Habib. Mudah-mudahan komentar Anda menjadi bahan edukasi, media edukasi, menjadi pencerahan lah. Mudah-mudahan setelah membaca komentar Anda, para muhibin, budak, spiritual, juga Onum Habib mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ujaran kebencian, sekali lagi kita mengajak semuanya saling mencintai, menyayangi. Kita mari menjadi super bersama-sama, menjadi agung bersama-sama, menjadi mulia bersama-sama. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Jangan sombong ya, kita jaga untuk toleransi, ya kita jaga moderasi beragama, kita jaga jangan sampai berfaham radikal. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, ya. Salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!